Tapi sisi yang bersamaan juga ada memang kelompok-kelompok tertentu, bagian-bagian tertentu yang memang menginginkan gaduh saja, suasananya seperti itu. Maka saya juga menyarankan di sisi lain atau mungkin di topik lain, negara mesti hadir nih pada yang begini. Ya, jadi mesti memberikan satu ketegasan, bahkan mungkin perlindungan pada sosok-sosok yang memang ingin menghadirkan kesatuan, kemaslahatan, kekuatan. Sementara ya ada gangguan-gangguan semacam ini bukan kepada personal sebetulnya, tapi kepada konteks kebangsaan yang lebih luas, ya, kepada konteks keutuhan, ya, keutuhan masyarakat, keutuhan pergaulan, NKRI dan sebagainya. Muncul orang-orang semacam ini yang menghasilkan kegaduhan-kegaduhan. Dan ini bisa jadi potensial untuk dimanfaatkan. Ustadz-ustadz yang diam, yang tak mau bicara, yang hanya ngajak orang selawat, ngajak orang tahajud, ngajak orang sholat sunnah, supaya orang tak sakit hati. Judul ceramahnya sabar, supaya diundang terus. Silakanlah kau bercakap, tapi nanti kau juga akan dihisab, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai perasaan kita yang tidak senang pada satu kelompok, satu keadaan, atau orang per orang, atau perbedaan pandangan dalam kehidupan, beda politik, beda pandangan bahkan dalam hal-hal furu'iyah. Jangan sampai kalian salah pikir, saudara-saudaraku. Kalian bukan musuhku, kalian saudara-saudaraku. Kita sama-sama cinta NKRI ini, kita sama-sama cinta dengan negara ini. Bedanya jalannya saja yang berbeda. Jadi cinta negeri itu maknanya adalah cinta perdamaian di dalam negeri, cinta kebaikan di dalam negeri untuk tidak membuat kerusakan di dalamnya. Itu maknanya cinta negeri. Dipakai dana haji, umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai perasaan kita yang tidak senang pada satu kelompok, satu keadaan, atau orang per orang, atau perbedaan pandangan dalam kehidupan, beda politik, beda pandangan bahkan dalam hal-hal furu'iyah, misalnya ibadah, gitu kan, atau beda aliran dan sebagainya, menjadikan kita tidak bersikap adil pada satu hal yang memang seharusnya menjadi objek pemahaman kita semua. Itu adalah masih belum boleh dari pemerintah kita, bukan dari pemerintah Saudi. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, saya selalu mengatakan bahwa setiap keputusan-keputusan di negara Republik Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dari keputusan presiden misalnya atau bahkan sampai ke menteri, itu selalu menyertakan sila pertama Pancasila. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, ini memberikan gambaran bahwa semua keputusan yang dihadirkan, disampaikan, diberitakan kepada masyarakat, kepada rakyat, itu betul-betul mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan kita sebagai orang Islam, ya, karena Tuhan yang Maha Esa bagi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Itu keringat orang yang ngumpulin 1000 perak, 1000 perak, 5000 perak, 5000 perak. Dan dia bukan orang Jakarta, dia tidak menikmati Jakarta, dia tidak menikmati infrastruktur yang di Jakarta, dia jauh di desa, gitu loh. Termasuk juga di sini terkait dengan dana, disampaikan sekali di sini ya, bagaimana kalau misalnya dana-dana jamaah itu statusnya seperti apa, ya, kalau ingin ditarik, bahkan kalaupun ingin ditarik, bagaimana teknisnya, ya, ada keperluan dulu misalnya mau diambil seperti apa teknisnya, dijelaskan kok di sini. Ada sampai dengan gambar-gambar alur pengembalian itu, setoran pelunasan bagi jemaah haji reguler seperti apa, ininya bagaimana, kemudian bahkan di akhir itu ada surat kuasa kalau memang harus dikuasakan, termasuk ada yang pendamping dan sebagainya. Jadi saya kira kalau kita baca keseluruhan jelas disampaikan. Yang punya jabatan,
yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian jadi gubernur, silakan kalian jadi wali kota, silakan kalian jadi presiden. Setiap yang fakir, yang miskin, yang duafa, yang tak makan, jabatan kalian cuma 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Dan tugas kita, tugas para ulama, tugas para da'i, para ustadz, para mubaligh adalah membimbing masyarakat ya untuk memberikan keteduhan, ketenangan. Umat Islam mengamuk, kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi, mengamuk. Tugas kita, tugas para ulama, tugas para da'i, para ustadz, para mubaligh adalah membimbing masyarakat ya untuk memberikan keteduhan, ketenangan dan kebenaran dalam ibadah. Ya, haji rukun Islam yang kelima, orang pasti banyak bertanya. Saya pun banyak ditanya. Ya, karena itu saya coba pelajari turunan-turunan ini. Ustadz, gimana ini? Apa isunya? Apa ini? Bukan masalah isu. Ustadz itu porsinya menerangkan hukum. Makanya kalau kita diundang MUI misalnya seperti apa, kita diskusi, sampaikan dan sudah jelas kiranya. Kalau kita gambarkan begini misalnya, saya mohon maaf kalau saya katakan kegaduhan karena sekarang ini gini, saya berusaha untuk menjadi bagian dari sisi tengah gitu ya. Dalam arti sisi tengah ini kita berpihak kepada bangsa, negara, kesatuan, persatuan, membina masyarakat untuk teduh, untuk bersatu, meninggalkan kegaduhan-kegaduhan dan sebagainya. Tapi sisi yang bersamaan juga ada memang kelompok-kelompok tertentu, bagian-bagian tertentu yang memang menginginkan gaduh saja, suasananya seperti itu. Maka saya juga menyarankan di sisi lain atau mungkin di topik lain, negara mesti hadir nih pada yang begini. Ya, jadi mesti memberikan satu ketegasan, bahkan mungkin perlindungan pada sosok-sosok yang memang ingin menghadirkan kesatuan, kemaslahatan, kekuatan. Sementara ya ada gangguan-gangguan semacam ini bukan kepada personal sebetulnya, tapi kepada konteks kebangsaan yang lebih luas. Ya, kepada konteks keutuhan, ya keutuhan masyarakat, keutuhan pergaulan, NKRI dan sebagainya. Muncul orang-orang semacam ini yang menghasilkan kegaduhan-kegaduhan, dan ini bisa jadi potensial untuk dimanfaatkan. Ustadz-ustadz yang diam, yang tak mau bicara, yang hanya ngajak orang selawat, ngajak orang tahajud, ngajak orang sholat sunnah, supaya orang tak sakit hati. Judul ceramahnya sabar, supaya diundang terus. Silakanlah kau bercakap, tapi nanti kau juga akan dihisab, dituntut di hadapan Allah Subhanahu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai perasaan kita yang tidak senang pada satu kelompok, satu keadaan, atau orang per orang, atau perbedaan pandangan dalam kehidupan, beda politik, beda pandangan bahkan dalam hal-hal furu'iyah misalnya ibadah gitu kan, atau beda aliran dan sebagainya, menjadikan kita tidak bersikap adil pada satu hal yang memang seharusnya menjadi objek pemahaman kita semua. Judul ceramahnya sabar, supaya diundang terus. Silakanlah kau bercakap, tapi nanti kau juga akan dihisab, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kalian salah pikir, saudara-saudaraku. Kalian bukan musuhku, kalian saudara-saudaraku. Kita sama-sama cinta NKRI ini, kita sama-sama cinta dengan negara ini. Bedanya jalannya saja yang berbeda. Jadi cinta negeri itu maknanya adalah cinta perdamaian di dalam negeri, cinta kebaikan di dalam negeri untuk tidak membuat kerusakan di dalamnya. Itu maknanya cinta negeri. Tapi memang kalau kita tidak membela negeri itu maksudnya apa? Membela bangsa kita di saat diganggu oleh orang, kita munafik. Kepada seluruh saudara-saudariku masyarakat Indonesia yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya terhadap umat Islam, lebih khusus lagi saudara-saudariku yang memang
sudah ada kuota untuk pemberangkatan di tahun ini, tentu kita harus melihat dengan lebih bijak.